Saudara-saudari di dalam Kristus yang saya kasihi, selamat petang. Kita bersyukur kepada Bapa kita di surga, kita diberi harinya yang kudus, yaitu hari Minggu, untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dalam kebaktian. Baik pagi dan saat ini kita akan memulai kebaktian matahari terbenam pas jam 6 petang. Tetapi sebelum kita memulai kebaktian, mari kita semua yang membawa HP ya, supaya dinonaktifkan ya, supaya tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah, sujud. Amin. Saudara-saudariku, mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan kebaktian matahari terbenam. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggangkan kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Mazmur 93 ayat 1 dan 2. Pujian kita yang pertama adalah nomor 8, masyurkan Rajamu. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita untuk mengagungkan Tuhan kita. Tuhan adalah Raja, masyurkan Rajamu. Nomor 8. Masyurkan Rajamu, sembahkan Dia. Angkatlah suaramu, bernyanyi bergemar. Bernyanyilah, berkata-kata memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya basuh dosaku, ya bertata tinggi. Bernyanyilah, dengan jantung bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tahtanya kekalah. Kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah, dengan jantung bergemar memuji Dia. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta kekal di kerajaan sorga, Bapa dari Tuhan kami dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja. Ya Bapa, kami mengucap terima kasih untuk gereja Tuhan Yesus yang sudah Engkau dirikan, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, bahkan di bumi Katulistiwa. Engkau telah memberikan kami kesempatan di hari yang sudah Engkau tentukan, yaitu hari perhentian kami yang sudah Engkau tebus dari belenggu-belenggu dosa. Sehingga kami, anak-anak kegelapan, telah Engkau keluarkan menjadi anak-anak terang, dan kami dapat berhimpun bersama-sama di hari-Mu yang kudus, bukan hanya di Kubur Raya, tetapi di petang hari ini di Pontianak.
Ya Bapa, kami menyerahkan kebaktian matahari terbenam ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami percaya sesuai dengan janji-Mu, jikalau 2 atau 3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami untuk menerima segala sembah dan puji kami. Ya Bapa, kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir, bahkan nanti perjamuan kudus ke dalam pimpinan-Mu, supaya ya Bapa, nama-Mu saja yang dimuliakan. Demikianlah kami berdoa Bapa, hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, kemuliaan. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk. Selanjutnya mari kita membuka Alkitab dari Injil Markus pasal yang kedua. Kita akan membaca secara bertanggapan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Injil Markus pasal kedua ayat 1 sampai 12. Saya akan memulai ayat yang pertama dan ditanggapi oleh saudara-saudari dengan ayat kedua, demikian seterusnya sampai ayat ke-10 dan 11-12 kita akan membacanya secara serentak. Injil Markus pasal 2 ayat pertama, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam jantungnya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam jantungnya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam jantungmu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan sama-sama'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Putra Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Amin. Kita adalah orang yang paling berbahagia karena kita diizinkan membaca firman Tuhan yang kekal dan yang sempurna. Dengan demikian, nama Allah kita ditinggikan, dimuliakan di atas muka bumi ini. Mari kita menyambut pembacaan firman Tuhan yang tadi sudah kita lakukan dengan memuji Tuhan lagi.
174. Pandanglah kepada Yesus. 174. Pandanglah kepada Yesus. 174. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakah, pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Janjinya tak pernah berubah, bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Amin. Kita mau sekarang menghafal ayat hafalan. Di tengah-tengah warta gereja, di bagian kotak, ada tercantum ayat hafalan untuk minggu ini ya. Jadi kalau kita belum berhasil menghafalnya, kita membawa pulang buletin gereja ini untuk dihafal di rumah kita masing-masing. Kita akan menghafalnya sebanyak 3 kali ya. Yaitu gelar Tuhan Yesus, suatu dasar yang teguh, fondasi yang teguh ya. Kita mulai Yesaya 1, 2, 3. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion suatu batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Tidak akan gelisah di sini, tidak akan malu ya. Tiga, dua, satu. Yesaya pasal 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah.
Ini adalah satu dari begitu banyak ya gelar Tuhan Yesus di Alkitab. Kalau kita percaya Yesus, ya, kita tidak akan dipermalukan, ya, tidak akan gelisah. Terakhir kali, 3, 2, 1. Yesaya pasal 28 ayat 16. Sesungguhnya, sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Amin. Selanjutnya mari kita melihat warta gereja. Tolong diperhatikan jadwal-jadwal yang bertugas untuk minggu-minggu berikutnya ya, supaya dapat didoakan dan yang bersangkutan bisa mempersiapkan diri. Pengumuman yang pertama, doa dan puasa akan dilakukan secara sukarela di rumah kita masing-masing setelah kebaktian matahari terbenam ini selesai sampai besok jam 6 sore. Kemudian pengumuman yang kedua, seperti yang kita ketahui bahwa Sekolah Kristen Kalvari yang terdiri dari TK dan SD Kristen Kalvari yang sudah sejak tahun lalu ya membuka kesempatan untuk menerima siswa-siswi baru tahun ajaran 2022-2023 ya, untuk kita dan keluarga kita yang memiliki anak-anak usia sekolah dapat mendaftarkan diri dan mengunjungi website sekolah, yaitu sekolahkristenkalvari.sch.id. Mari kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan Yesus supaya lebih banyak anak-anak Tuhan bisa datang berkebaktian ya. Baik di sini, di Siantan dan di Kuburaya. Kita doakan keluarga kita bisa percaya Yesus dan kita juga mendoakan kawan kita yang bisa percaya Yesus dan kita ajak berkebaktian di hari Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita, baik persembahan rutin, persembahan khusus, persembahan perpuluhan dengan memuji Tuhan nomor 52, dan yang akan menerima persembahan adalah Acoy nomor 52. Ku berserah pada Yesus. Berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Tuhan Yesus, aku berserah. Ku berserah pada Yesus dengan jantung yang rendah. Ku buang semua demi Kau datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Rohnya penuh di jantungku dan Dia sungguh milikku. Aku berserah, aku berserah. Ku berserah pada Yesus,
aku berserah. Mari kita berdiri. Kita menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah menyelamatkan kami, memberikan kami hidup yang kekal melalui Tuhan Yesus. Sehingga kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau sediakan, berikan pada kami berkat-berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur ya Bapa, pada tengah-tengah kebaktian matahari terbenam, Engkau memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan kami yang sesungguhnya adalah milik Engkau, untuk kami persembahkan kepada Engkau. Ya Bapa, sesuai dengan firman-Mu, Engkau memerintahkan supaya setiap anak-anak-Mu tidak datang ke hadapan Engkau dengan tangan kosong, karena kami senantiasa menerima berkat-berkat dari Engkau. Ya Bapa, kami berdoa kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini, dan bahkan mau menggunakannya untuk pelayanan di gereja, bahkan pelayanan pekabaran Injil untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Sesuai dengan janji firman-Mu ya Bapa, Engkau akan memberkati anak-anak-Mu yang telah membawa persembahan, baik melalui hasil pekerjaan yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu masing-masing, maupun anak-anak yang masih kecil yang menerima uang ini dari orang tua mereka. Kiranya Engkau memberkati orang tua mereka yang belum percaya Yesus bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa, yang paling penting Engkau menolong kami, yaitu kami dapat melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikian Bapa, doa kami dengan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak sekolah minggu dipersilakan ke bawah untuk mengikuti sekolah minggu. Tibalah kesempatan kita pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan dengan judul Yesus Melihat Kita. Yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah pengabar Injil Zakaria Suhartono. Kepada hambanya saya persilakan. Terima kasih. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat petang. Kita bersyukur sekali lagi kita datang beribadah kepada Tuhan bahkan dalam kebaktian matahari terbenam ini. Mari kita membuka Injil Markus pasal yang kedua. Saya akan membacakan satu ayat yang menjadi ayat hafalan di kebaktian pagi. Markus 2 ayat 10a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Putra Manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Kiranya kita diberkati oleh firman ini dan kita meminta Tuhan juga menolong kita saat kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di atas kerajaan surga, Bapa sumber hikmat kami sungguh bersyukur di mana kami diberikan kesempatan untuk sama-sama membaca firman-Mu, bahkan saat kami akan merenungkannya, kami juga memohon hikmat dari Engkau. Kiranya Engkau bukakan mata rohani kami, sehingga kami bisa melihat bagaimana Engkau bekerja dalam kehidupan orang percaya di masa lalu, bahkan bagaimana kami bisa melihat Engkau bekerja terus dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang kuatkan kami, hibur kami, tegur kami melalui firman-Mu, sehingga kami pulang tidak dengan tangan kosong, tapi kami pulang dengan berkat yang melimpah dari firman-Mu ini. Ajari kami untuk melihat dan ajari kami untuk selalu bersandar padamu.
Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari, saya ingin bertanya, jika suatu hari kita diberikan satu kemampuan untuk bisa melihat hidup kita selama satu hari. Jadi kita dikasih satu layar besar, lalu kita akan melihat apa yang kita lakukan dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Apakah kita mau melakukannya? Dan apa yang akan jadi pikiran kita saat kita lihat apa yang kita lakukan? Terutama saat kita melihat kebodohan-kebodohan yang kita lakukan. Dan terutama saat kita melihat dosa-dosa yang kita lakukan. Kita kok membayangkannya ngeri loh. Ternyata kalau kita introspeksi diri kita, hidup kita tuh, itu benar-benar anugerah Tuhan. Kalau misalnya Tuhan bilang, kalau kita berdosa satu aja, kita tidak kudus, kita mati, mungkin kita sudah mati dari dulu. Tapi Tuhan punya anugerah yang sangat luar biasa. Anugerah yang tidak bisa bahkan kita tolak. Sehingga saat kita melihat hidup kita akan lebih menghargai bagaimana Tuhan begitu berbelas kasihan sama kita. Yang banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan ini. Kalau kita punya waktu, kadang-kadang kita harus berhenti dari kesibukan kita dan mulai melihat hal-hal detail yang ada di sekeliling kita. Mungkin kita bisa melihat bunga di padang, di mana nanti ada kupu-kupu lewat, menghinggap, dan bagaimana kita bisa lihat keindahannya. Kadang-kadang kita terlalu sibuk, mata kita terlalu sibuk untuk melihat hal-hal lain. Sehingga kita kadang-kadang tidak melihat juru selamat kita. Bahkan kita saat melayani loh, yang kita lihat pelayanannya, pekerjaannya. Tidak melihat Allah yang ditahta sedang melihat kita melayani Dia. Nah, kenapa saya memberi tema Tuhan melihat kita? Karena saat saya merenungkan firman ini, saya melihat ada 3 kata yang diulang, yaitu kata melihat dalam bahasa aslinya, melihat. Dan itu ada di 3 kata di 3 ayat ini. Dan kata melihat ini bisa diterjemahkan kata melihat dan mengetahui. Pertama, ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka. Yang pertama. Yang kedua, ayat 8. Ketika Yesus mengetahui. Mengetahui di sini artinya juga melihat di dalam hati mereka. Dan yang terakhir, ayat terakhir. 12 bagian akhir. Yang begini belum pernah kita lihat. Nah, ini kata yang sama ya, lihat. Makanya saya berusaha melihat apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya. Dan saya banyak sekali mengalami, mendapatkan pelajaran rohani dari bagian ini. Terutama dari orang lumpuh ini. Kira-kira kalau orang lumpuh ya, apa yang dilihat dia? Kita bayangkan orang lumpuh itu berbaring kan, terbaring. Karena kalau kita lihat, Alkitab tidak menjelaskan orang lumpuh ini kapan lumpuh, berapa lama dia sudah lumpuh. Yang kita tahu lumpuh dan nanti diangkat ranjangnya tuh, kasurnya. Ranjangnya atau seperti tandu gitu loh, 4 orang. Dan dia terbaring. Dan yang saya bisa coba pikirkan, orang lumpuh ini akan terus melihat ke atas. Dan itu akan menjadi fokus utamanya, melihat ke atas. Tapi kita akan melihat bagaimana Tuhan ingin memperlihatkan kita. Tuhan bukan hanya melihat keadaan fisik kita. Tuhan ingin melihat 3 hal. Melihat 2 hal dari kita dan ingin kasih lihat kita 1 hal dalam pelajaran hari ini. Yang pertama, Tuhan ingin melihat iman kita. Nah,
Kalau kita lihat, kemudian sesudah beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, kita sudah bahas berulang kali, Kapernaum itu seperti markas atau pusat pelayanan Tuhan Yesus. Maka tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Kita tidak dijelaskan dia ada di rumah siapa. Ada yang bilang dia ada di rumah Petrus, kemungkinan besar, atau murid-murid yang lain. Yang pasti memang Tuhan Yesus sering di Kapernaum dan tinggal cukup lama di sana. Jadi kita tidak tahu ada di mana, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Nah, di sini menariknya, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Walaupun ini tercatat dalam Matius 9 dan Lukas 5, tapi penjelasan tentang orang lumpuh yang diangkat 4 orang hanya di kitab Markus. Hanya Markus yang kasih tahu ada 4 orang yang gotong orang lumpuh ini. Nah, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada mereka karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, dari sini Tuhan ingin melihat iman mereka dan ingin melihat iman kita. Apa maksudnya? Iman itu adalah sesuatu yang kita harus lihat loh. Iman harus ada perbuatannya. Karena iman tanpa perbuatan mati, hakikatnya mati. Nah, kalau kita melihat di sini, apa yang menjadi, apa yang iman seperti apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus kepada mereka nanti? Iman seperti apa? Nah, kalau ini kita bisa lihat dari 2 sudut pandang juga. Satu orang lumpuh, satu lagi 4 orang ini. Seperti apa mereka? Sederhana aja ya. Orang lumpuh adalah orang yang, kalau dalam bahasa Indonesia lumpuh tuh artinya tidak berdaya. Tidak punya daya, tidak punya kuasa. Dan orang lumpuh biasanya itu tergantung sama orang. Ya kan? Kalau kita ingat almarhum Simu kan? Dia duduk di kursi roda bertahun-tahun. Dan siapa yang menolongnya? Pendeta Phang. Tolong, sangat tergantung sekali. Kenapa? Karena memang orang lumpuh tergantung dengan orang lain. Dan orang lumpuh akan selalu mengharapkan orang lain membantunya. Berbeda loh, kadang-kadang kita harus bedakan dengan orang buta, orang tuli, orang kusta. Mereka punya masalah masing-masing. Tapi orang lumpuh, ketidakberdayaannya lah yang menjadi fokus. Tidak berdaya. Makanya lumpuh kadang-kadang kita bisa jelaskan juga bukan hanya fisik ya. Seperti ekonomi. Wah, gagal pandemi, ekonomi lumpuh. Kenapa? Tidak berdaya. Bahkan kita, rohani kita kadang-kadang lumpuh. Kehidupan kita lumpuh. Kenapa? Ketika kita tidak berdaya. Berapa kali dan berapa ada kejadian di hidup kita merasa tidak berdaya. Bahkan hari ini kita sebenarnya merasa tidak berdaya dalam 1 atau 2 hal di dalam hidup kita. Karena saya sudah doakan berulang kali. Saya sudah gumulkan masalah ini, tapi saya masih tidak berdaya. Kenapa? Karena kita fokus kepada kelumpuhan kita. Tapi lihat, orang lumpuh ini kemungkinan mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan ketika orang lumpuh ini mendengar Tuhan Yesus, ada harapan. Dari ketidakberdayaannya ada harapan. Nah, kalau kita jadi orang lumpuh, kita perlu P3K. P3K kita tahu ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Tapi P3K ini saya beda. Dari sudut orang lumpuh, ketika kita lumpuh, mengalami kelumpuhan, mengalami ketidakberdayaan di dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Seperti orang lumpuh ini, apa yang dia lakukan? Kalau kita lihat ya, orang lumpuh pertama P, perlu orang lain.
Kita kalau lagi ada masalah, lagi merasa tidak berdaya, kita perlu orang loh. Jangan pernah berpikir bahwa kita bisa hidup sendiri sehingga kita merasa sombong. Saya bisa hadapin ini sendiri. Saya nggak butuh orang lain. Saya hanya percaya kepada Tuhan. Tapi kita pada dasarnya manusia perlu orang lain. Bahkan saat kita lahir aja, perlu orang lain loh yang nolongin kita supaya kita bisa lahir. Perlu ada orang yang ngajarin kita makan, ngajarin kita berbicara, ngajarin kita belajar. Perlu ada orang-orang yang walaupun kita pesen Gojek, kita bayar dia, tapi dia perlu tolong kita. Sebenarnya semua hal di dalam dunia ini tidak ada luput dari pertolongan orang. Baik kita bayar jasa mereka atau bukan. Terlepas dari itu pertolongan. Kita perlu orang. Jangan pernah merasa sombong bilang, saya nggak butuh orang lain. Kedua, kita harus ingat, kadang-kadang pertolongan Tuhan adalah melalui orang. Ya, pertolongan Tuhan kadang-kadang melalui orang. Bahkan ketika orangnya itu maksudnya jahat. Maksudnya jahat loh. Tapi itu jadi pertolongan buat kita. Dan ini mengarahkan ke P yang ketiga. Kita harus hilangkan pikiran salah kita tentang pertolongan orang. Apa maksudnya? Kita kadang-kadang ya nggak mau ditolong orang, kenapa sih alasannya? Alasan paling klasik tuh, kadang-kadang dia bilang, oh saya tidak mau repotkan orang lain. Saya bisa sendiri. Atau kesombongan kita, saya bisa sendiri. Tapi banyak hal, ternyata kita tidak mau ditolong orang karena kita takut hutang budi. Ya loh, takut hutang budi loh. Jangan-jangan kalau dia tolong saya nih, dia nanti saya nggak usah hutang budi sama dia. Saya harus bayar lagi nanti. Saya harus balas dia. Nah ini kesalahan loh. Ini salah, cara pikir yang salah sebenarnya. Kenapa? Karena budi itu, ya budi atau kebaikan orang tidak bisa kita timbang. Apakah dengan orang itu menolong kita sekali, kita berhutang 1, atau 2, atau 3, kita nggak bisa. Kita nggak bisa bilang, saya nanti bayar lagi 1. Nggak bisa. Prinsipnya ada sederhana. Saat kita membutuhkan orang, Tuhan bisa pakai dia nolong kita. Walaupun nanti, kita mungkin tidak bisa balas orang itu. Nah, saya ada sebuah kesaksian, mungkin saya pernah saksikan sebelumnya. Saya waktu semester pertama di FEBC di Singapura, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Begitu saya tiba di Singapura, bahasa Inggris saya jelek sekali, tidak tahu mau ngapain, gimana. Saya tiba di asrama, saya udah bingung loh, apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba ada satu orang, namanya John Chamalan, orang Afrika. Dia datang dekatin saya dengan sangat sederhana bahasa Inggrisnya, pelan-pelan dia ngomong sama saya. Dan dia bantu saya loh. Bantu saya, dia kasih saya deterjen, kasih tahu saya keliling, terus ajak saya ke supermarket, di mana belinya, gimana isi MRT, segala macam dia lakukan loh sepanjang hari. Hanya untuk tolong saya. Beberapa minggu kemudian saya bilang sama dia, John, kamu bantu saya banyak sekali, saya bilang. Gimana saya bisa balas kamu? Dia hanya ketawa dan senyum sama saya. Gak perlu, dia bilang gitu. Gak perlu kamu balas saya. Kalau kamu mau balas saya bisa. Lakukan hal yang sama nanti saat kamu jadi senior. Dan itu terngiang-ngiang loh sama saya. Sehingga saya sering liburan tuh sering ada di sana. Jadi tuh banyak mahasiswa baru datang. Dan banyak orang yang juga ternyata sama kayak saya waktu pertama datang. Dan saatnya saya melakukan hal yang sama. Saya tolong mereka. Dengan sekuat tenaga jelaskan kepada mereka. Dan ada satu junior saya menanyakan hal yang sama loh. Seperti saya tanyakan sama John. Dia tanya saya, Jack, gimana saya balas kamu? Kamu baik banget. Bukan, saya bilang. Saya hanya meneruskan sebuah kebiasaan baik. Kalau kamu mau balas saya, bisa. Lakukan buat junior kamu lagi.
Dan itu adalah cara Tuhan kadang-kadang. Tuhan ingin orang lain tolong kita supaya kita bisa nolong orang lain. Bukan masalah balas budi. Ingat ya, ini yang jadi kadang-kadang bikin kita tidak mau ditolong orang. Kita mau pikir, oh balas budi. Enggak, bukan seperti itu. Karena Alkitab katakan air sejuk yang dikasih kepada anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan, sudah dapat upah dari Tuhan. Tuhan sudah balas. Kita mungkin tidak bisa balas mereka. Dan kita harus juga kenali diri kita, kita orang lumpuh. Jadi jangan pernah malu. Orang lumpuh ini malu gak kira-kira? Digotong kan? Digotong. Bahkan nanti pas atapnya dibuka, diturunin, semua orang pada keliling loh, liatin dia. Malu gak kira-kira? Malu gak? Coba bayangkan, malu gak kalau kita di posisi itu? Tapi karena kita tahu kita lumpuh. Orang ini tahu dia lumpuh, dia butuh pertolongan. Jadi tidak ada malu. Buat apa malu? Karena pertolongan itu akan didapatkan. Itu dari sudut pandang lumpuh. Gimana sudut pandang orang yang bantu 4 orang ini? Mereka itu kalau menurut saya berhasil jadi P3K. Sama P3K. Pertama, setelah mereka dengar tentang Tuhan Yesus, mereka perkenalkan Tuhan Yesus yang pertama. Dia kasih tahu, kamu gak usah khawatir bahwa ada harapan buat kamu. Tuhan Yesus sedang ada di rumah. Tapi bukan hanya perkenalkan. Kok kita cuma kenalkan Yesus, Yesus itu baik loh, Yesus mengasihi kamu loh, tapi kita tidak ada tindakan. Sama aja bohong. Tidak ada tindakannya. Makanya bukan hanya kita harus perkenalkan Yesus, kita juga harus pikul beban mereka. Seperti 4 orang ini, pikul orang lumpuh ini, dipikul. Dan kemudian mereka saat pikul, mereka lihat, penuh. Gimana masuknya? Saat pintu tertutup lah dengan orang-orang segitu banyak kan? Ada tangga terbuka. Wah. Ada bukan pintu lain ya, tapi ada tangga. Kita harus ingat ya. Untuk yang tidak tahu, rumah-rumah zaman dahulu, zaman Tuhan Yesus, zaman Palestina saat itu, rumahnya atapnya tidak seperti ini. Kalau atap-atap kita kan seperti ini kan. Kenapa? Karena curah hujannya tinggi. Jadi kalau hujan, airnya turun. Curah hujan di tanah Palestina itu datar. Maksudnya sedikit. Sehingga mereka itu di atas atapnya itu datar. Nggak seperti ini, datar. Dan kebiasaan mereka rumah mereka tuh biasanya ada akses ke atas dan mereka akan buat tangga di samping. Dari luar, bukan dari dalam ya. Kok kita punya tangga kayak ini di dalam. Seperti inilah. Di sini kan ada akses tangga dari luar. Nah, seperti itu kurang lebih akses. Cuman atap ini jadi ada berbagai versi. Ada yang tertutup, tidak ada terbuka sama sekali. Ada yang dibuka, yang supaya matahari bisa masuk. Ada juga yang sudah tertutup dengan atap-atapnya. Nah, kita tidak tahu yang mana yang percis. Cuman kalau kita lihat mereka membuka atap, kemungkinan besar yang terakhir mereka membuka atap-atap yang terbuat dari tanah liat. Mereka buka. Nah, ini menceritakan tentang apa? Walaupun ada halangan, mereka tidak pantang menyerah. Mereka ke atas. Jadi P yang ketiga itu pantang menyerah. Kita nolong orang ya, jangan sampai kalau udah stuck kita berhenti. Udahlah, saya cuma bisa bantu kamu sampai sini. Bantu orang tuh harus sampai tuntas. Seperti mereka, belum tuntas nih. Karena masih ada jalan mereka lakukan. Dan konsekuensinya mereka siap tanggung. Kok coba kita pikir ya, walaupun memang itu akses buat umum bisa. Tapi itu rumah orang loh. Rumah orang. Mereka nggak takut ya diomelin sama pemilik rumah. Mungkin itu rumah Petrus atau rumah mertuanya. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti kalau ada orang masuk ke rumah kita tanpa permisi lewat belakang rumah, loncat misalnya. Walaupun maksudnya baik misalnya. Tetap
mungkin takut ya, orang kita mau masuk lewat belakang itu takut. Makanya mereka berani terima konsekuensi, bahkan atapnya dibuka loh. Dan kita bisa bayangkan satu gambaran seperti ini. Waktu atap dibuka, mungkin debu-debu turun tuh dari atas, debu bekas tanah liat yang udah kering. Wah, bayangkan Tuhan Yesus lagi ngajar ini, tiba-tiba bunyi suara, debu semua. Jadi pusat perhatian. Tapi apa yang dilakukan mereka? Tak apa. Mereka siap tanggung konsekuensinya. Makanya saya tolong orang seperti mereka sampai tuntas loh. Kenalkan Yesus, kasih tahu Yesus adalah sumber dari pertolongan yang akan kamu dapatkan dari saya, melalui saya. Tapi kita pikul beban mereka. Jangan cuma ngomong, Tuhan Yesus tolong kamu nanti. Nah, tapi kita tidak bisa. Kalau kita bisa memikul, kita pikul. Dan kemudian kita nggak boleh menyerah dan siap tanggung konsekuensi. Kadang-kadang kita nolong ya, tak ujung-ujung bilang, tapi saya nggak mau tanggung ya, saya mau bantu kamu ya, tapi kalau ada masalah nanti nggak mau saya tanggung ya. Itu nggak sampai tuntas loh. Tapi dia sampai tuntas. Nah, yang jadi pergumulan saya dan pertanyaan saya adalah gini loh. Tuhan Yesus maha tahu gak? Maha tahu, ya kan? Lalu kenapa Tuhan Yesus harus mengizinkan itu terjadi loh? Kenapa Tuhan Yesus nggak sederhana gini? Tuhan Yesus tahu ada orang sedang digotong. Bisa gak Tuhan Yesus bilang, tolong kasih jalan karena ada orang lumpuh mau disembuhkan. Bisa gak Tuhan Yesus melakukan itu? Sangat bisa. Kenapa Tuhan Yesus mengizinkan mereka harus naik ke atap, membuka atap? Kenapa ya? Dan jawabannya itu. Apa yang dipuji sama Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka. Maka dari sudut pandang. Iman orang lumpuh itu, iman orang-orang yang bantu juga, Tuhan lihat imannya. Dan sama dengan hidup kita. Kita sedang lumpuh, lagi tidak berdaya dalam masalah apapun. Kita punya masalah masing-masing ya. Gak perlu disebutkan. Kita punya masalah. Apa masalah yang paling berat yang saat ini kita hadapi sehingga itu membuat kita seakan-akan tidak berdaya? Apa? Kita bisa jawab sendiri. Dan ketidakberdayaan itu sudah berapa lama berlangsung? Ibaratnya kita sudah lumpuh dalam hal itu sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Dan kita terus berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tapi belum juga ketemu solusinya. Masih ada yang harus, malah tantangan makin berat. Kayaknya sudah mau kebuka nih pintunya nih, tapi ketutup lagi. Pernah merasakan seperti itu? Harusnya pernah. Kenapa? Sebenarnya itulah masanya Tuhan ingin lihat iman kita loh. Tuhan punya alasan kenapa mereka harus melewati banyak tahap. Kenapa? Karena Tuhan ingin lihat sejauh mana iman kamu percaya bahwa ketika kamu mengandalkan saya, kamu bisa dapat kelepasan. Tapi kadang-kadang kita sudah menyerah. Sudahlah Tuhan, sudah cukup. Apakah kita menyerah? Jangan. Karena kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan ingin lihat iman kita seperti apa sih iman kita. Sekuat apa iman kita. Bagaimana kita selalu ingin. Kenapa? Karena orang lumpuh ini dan 4 orang ini apa yang mereka ingin dapatkan? Ketemu dengan Tuhan Yesus. Mereka selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Mereka lihat Tuhan Yesus di dalam. Gak bisa, saya mau masuk. Gak bisa, lewat tangga. Lewat tangga mereka bisa lihat Tuhan Yesus. Bisa, itu caranya. Makanya kadang-kadang kita akan diproses sama Tuhan sampai seperti itu. Jadi jawaban atas doa kita yang seakan-akan belum Tuhan jawab,
itulah alasannya. Karena Tuhan masih ingin menguji iman kita. Sampai seberapa kita bersandar sama Tuhan. Atau kita sudah cukup menyerah. Sudah bertahun-tahun Tuhan. Sudah menyerah cukup. Yang kedua, yang pertanyaan yang saya renungkan adalah saat mereka turun, apa yang menjadi kata-kata Tuhan Yesus yang pertama? Apakah A, oke, saya telah melihat iman kamu, kamu jadilah sembuh. B, dosamu diampuni. Yang B kan kita baca, kenapa? Kalau kita pikir ya, secara manusia, yang tujuan utama mereka apa? Supaya si lumpuh ini sembuh. Begitu Tuhan Yesus membuka suaranya, apa yang Tuhan Yesus bilang? Dosamu diampuni, sudah diampuni. Nggak sesuai dengan harapan. Kalau kita pikir, kenapa ya? Karena Tuhan ingin melihat hati kita. Kita mau ngapain sih ketemu Tuhan? Kita cari Tuhan buat apa sih? Kita melayani itu buat apa? Apa motivasi kita? Dan dari sini kita belajar bahwa Tuhan tahu yang lebih penting daripada apa yang kita pikir itu penting. Beda ya? Sesuatu yang penting buat Tuhan, mungkin kita pikir tidak penting. Tapi sesuatu yang penting buat kita belum tentu Tuhan pikir itu penting. Yang paling penting untuk Tuhan apa? Dari sudut pandang Tuhan adalah dosa kamu. Kesembuhan jasmani itu sementara. Bahkan kalau orang lumpuh ini nggak bisa berdiri lagi, dia sudah dapat yang terbaik. Kita selalu memilih ya di antara dua ya, pilihan kita. Yang mana yang terbaik? Kemarin di remaja, kebaktian remaja, CMC remaja, saya tanya, menurut kamu yang mana yang lebih bernilai buat kamu, motor atau mobil? Dan saya puji Tuhan, mereka bilang motor. Dan saya tanya alasannya kenapa? Karena mereka tidak bisa bawa mobil. Tapi betul. Kalau saya punya uang 300 juta misalnya, saya mau belikan mobil buat anak saya yang masih 2,5 tahun. Mana yang lebih penting buat dia? Mobil tuh 300 juta atau saya belikan boneka 30 ribu? Mana yang akan diambil? Boneka kan? Padahal kalau dari nilai manusia, yang mana yang penting? Yang lebih mahal, mobil. Tapi kadang-kadang gitu loh. Kalau kita dari sudut pandang manusia, kita lihat mahal, bernilai sekali. Tapi buat Tuhan tidak. Karena tidak berfungsi buat kamu. Buat apa saya belikan anak saya mobil, tapi dia tidak bisa mengendalikan mobil? Sama loh. Kadang-kadang kita banyak meminta sesuatu sama Tuhan, yang Tuhan tahu itu kamu gak butuh. Kenapa kamu nuntut sesuatu yang kamu gak butuh, yang akhirnya nanti kamu gak akan pakai? Saya akan kasih kamu sesuatu yang mungkin bagi dunia itu tidak penting. Buat kamu itu akan jadi yang paling penting. Makanya saat kita berdoa ya, mencari kehendak Tuhan adalah seperti itu. Tuhan ingin lihat hati kita loh. Kita melayani. Kita untuk apa sih motivasi kita? Apakah gereja berhutang sama kita sehingga kita harus melakukan sesuatu? Atau kebalikannya? Kita berhutang dengan gereja, kita melakukan sesuatu untuk gereja? Kita datang ke gereja itu apa? Untuk apa motivasi kita? Karena saya disuruh terus datang. Saya mau ketemu ini. Apa? Untuk apa kita datang ke gereja? Lihat orang Farisi. Tuhan tahu. Kenapa mereka berkumpul? Ya kan? Mereka bukan pengikut Tuhan Yesus loh. Kenapa mereka ada di rumah? Ngapain? Karena mereka punya motivasi hanya untuk melihat Tuhan Yesus jatuh. Itu loh motivasi mereka. Makanya waktu lihat, dia bilang dosa diampuni, hanya Allah yang bisa ampuni dosa. Siapa yang bisa ampuni dosa? Dan ini sekaligus
kasih tahu kita, Putra manusia berkuasa mengampuni dosa. Tuhan Yesus bukan hanya Mesias. Kenapa? Kalau dari berbagai nubuatan, Mesias datang tidak ada disebut mengampuni dosa. Enggak. Tapi Allah. Benar. Teologi mereka benar. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah sendiri. Tapi mereka pengertiannya salah. Orang Farisi ini pikir begitu. Salah, ini menghujat Tuhan. Tapi benar loh, Tuhan Yesus kasih tahu ke mereka, saya Allah. Tapi mereka nggak bisa lihat. Tapi Tuhan lihat hati mereka. Tuhan lihat hati orang lumpuh ini. Tuhan lihat orang-orang yang di sana. Kamu ngapain ngumpul di sini? Kalian ngapain dengerin saya ngajar? Itulah pelajaran untuk seluruh ruangan loh. Lewat pribadi ini. Kan kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus di kitab Markus dikatakan dia mengajar kan? Tidak seperti yang lain, dia datang menyembuhkan orang. Walaupun kita tahu Tuhan Yesus mengajar menyembuhkan orang. Tapi di sini secara khusus dia katakan mengajar firman, memberitakan Injil. Tapi banyak loh orang ngikutin dia. Dan baru kejadian lumpuh ini, orang lumpuh ini, bahwa ada keajaiban mujizat dilakukan Tuhan Yesus. Sekaligus menghajar dan mengajar semua orang yang ada di ruangan itu. Kamu apa tujuannya ke sini sih? Sama seperti kita. Banyak hal yang ada di dalam hidup kita, apa tujuannya? Apa? Kenapa kita dikasih talenta? Kenapa kita dikasih kemampuan? Kenapa kita harus melayani? Tujuan kamu apa melakukan semua itu? Di sini tujuannya. Karena Tuhan sebenarnya ingin kita melihat kemuliaannya. Lewat segala masalah yang kita hadapi. Lewat setiap hal yang pergumulan yang kita akan hadapi juga. Lewat kelumpuhan kita, ketidakberdayaan kita, ketergantungan kita sama orang. Semua itu Tuhan ingin pakai untuk kasih lihat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari, kita mungkin tidak merasakan lumpuh secara fisik saat ini kan? Puji Tuhan saya lihat semua bisa jalan, nggak ada yang lumpuh. Tapi mungkin di dalam hati kita semua ada kelumpuhan-kelumpuhan di bagian hidup kita. Di mana kita tidak berdaya. Mungkin ekonomi, mungkin hubungan kita dengan orang lain, mungkin dengan keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, dan masa depan kita. Itu yang buat kita tidak berdaya. Yang mana? Yang mana yang buat kita tidak berdaya? Dan Tuhan ingin kita menjadi kupu-kupu yang indah. Apa maksudnya? Kalau kita lihat kepompong kan? Kepompong. Waktu ulat jadi kepompong. Waktu ulat ingin jadi kupu-kupu. Yang saya baca adalah kalau dia tidak sekuat tenaga, ya, tidak sekuat tenaga merobek kepompong tuh, dia nggak bisa terbang. Kupu-kupunya itu akan jadi gagal. Saya pernah lihat satu kupu-kupu dia nggak terbang dengan maksimal. Dan kemungkinan besar karena proses yang Tuhan kasih dalam kepompong tuh, kamu gagal breakthrough. Kita sudah menjadi tidak berdaya. Karena kita tidak andalkan Tuhan. Kita tidak pandang ke depan. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah salibnya. Pandanglah hidup kita. Setiap hidup kita. Tuhan ingin kita diperlihatkan kemuliaan Dia. Lewat apa? Lewat masalah yang Tuhan akhirnya selesaikan. Karena akhirnya orang lumpuh ini semua pada mempertanyakan, kenapa kamu mau menghujat Allah? Tuhan Yesus hanya menjawab, mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu diampuni atau bangun dan berjalanlah. Angkat kasur kamu. Yang mana yang mudah? Kalau kita ditanya itu, buat kita sama-sama sulit ya. Buat Tuhan, apakah mudah?
Saya pribadi merasa yang kedua itu lebih mudah daripada yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama ada pengorbanan Tuhan Yesus di baliknya. Tuhan Yesus harus mati loh. Dia harus mengorbankan dirinya untuk dosa diampuni. Kalau Tuhan Yesus nggak mau dan nggak rela untuk dia mati, kita tidak ada yang bisa diampuni dosanya. Makanya kalau menurut saya pribadi, yang mana yang lebih mudah? Buat Tuhan, untuk kesembuhan orang ini mudah. Tapi untuk mengampuni dosa, Tuhan sanggup. Tapi ada tahap salib, jalan salib yang harus Tuhan lalui. Dan itu tidak mudah. Dan kita harus hargai itu. Kalau kita bilang kita orang percaya, artinya kita sudah diselamatkan, kita sudah percaya Tuhan Yesus. Dan kalau kita masih menyia-nyiakan hidup kita ini, tidak bawa kemuliaan buat Tuhan, kita sebenarnya lagi menyia-nyiakan hal yang paling penting di dunia ini. Kita menjadi orang yang tidak punya rasa syukur. Jadi apapun yang menjadi masa kita, saudara-saudari, kayaknya Tuhan menolong kita. Melalui ini Tuhan ingin melihat iman kita, Tuhan ingin melihat hati kita, dan Tuhan ingin memperlihatkan kita kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami bersyukur karena Engkau telah memimpin dan menyertai kami melalui firman yang boleh kami renungkan. Kami memohon hikmat-Mu dan pertolongan-Mu, dan kiranya Engkau tolong kami supaya kami bisa bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu yang baik, tapi kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami memohon Kau yang menyertai sepanjang minggu kami, kiranya kami terus bersandar kepadamu. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk memperlihatkan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus kepada hamba-hambanya, terutama Pendeta Eliakin Pang, dipersilakan.各位亲爱的弟兄姊妹晚安。 Selamat malam saudara-saudari yang saya 是家 kasih. 己見聽了咧，家在家裡傳托所傳講嘅信息。 Kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh 第二次 PI. 就係嘅小推人要行教會哦。 Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. 那麼是家咪家下問相信耶穌人，所以在屬靈嘅小推唔要行。 Setiap kita yang belum percaya Tuhan Yesus adalah orang lumpuh di dalam 我 rohani. 表行看到安全樣安健康安有力量哦， Di luar kita melihat kita sehat dan kita punya kekuatan. 但係是家心靈行有安多嘅疾病。 Di dalam diri kita banyak penyakit. 這個下疾病嘅醫生醫唔到，啱聽醫生美國來啊，英國來醫生都醫唔好是個心理嘅疾病哦。 Dokter-dokter luar negeri juga tidak bisa menyembuhkan penyakit itu. 但係要要每個叫出出耶穌基督，真能夠醫治是個心理嘅疾病。 Hanya Tuhan Yesus yang menyembuhkan penyakit rohani kita. 嗱，而家捱都係受到心理嘅疾病嘅影響，喺呢個世界上。 Kita semua terpengaruh oleh penyakit yang ada di rohani kita. 所以是講嘅搖蛇會掛呢哦，會背心會失望出現咩心理嘅疾病哦。 Maka kita takut, kita khawatir itu adalah penyakit dalam diri kita. Masa chẳng này gì vậy hậu sự cả đấy. Siapa yang bisa menyembuhkan kita? Ví dụ giả sử Kitô chẳng này kéo gì hậu sự cả mấy cái nhìn nó sim lý nó chịt piang. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Ada yang di dalam lubuk Cảm jantung cha kita. ơi sự cả xong chú giả sử. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Thì lời tôi đã xin cái hông này hay bồng chí sự cả mấy cái nhìn xin vì cái sim linh khen không nhìn xin thi khen không nhìn cha để cái sự hông vì kỳ cung trọng.
Dia datang ke dunia ini untuk menolong setiap kita menyelesaikan semua masalah kita supaya kita dapat melayani Dia. 就喺主耶穌基督嘅太愛嘅愛是假人故。 Ini adalah kasih Yesus yang begitu besar yang mengasihi kita. 嗱，是假來創業少是個月123少，愛在主了播出邊我。 Kita memuji Tuhan 123 sungguh heran penembusku. 主耶穌嘅播出真能夠如何是咁嘅責任咯？ Hanya darah Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan kita. 盼望是假能夠把你嘅信息從差是假善空差見本是假所談到嘅Zakaria從頭所講嘅信息。 PI Zakaria sudah menyampaikan firman-Nya, kiranya kita boleh menyimpan di dalam lubuk jantung kita. 但是假能夠談到你嘅信息嚟嘅從差善空是假一把你嘅是假所談到嘅手本平人來去信耶穌。 Bukan hanya kita mendengarnya, kita harus memberitakannya kepada orang lain supaya mereka percaya Yesus. 是假來創業123少嘅時個。 Kita memuji Tuhan 123. kinh nghiệm ám sĩ ca ở liang su chuối biang cả chuối bùi ký nhắm chu giả su ký tu ở thay oi. Malam ini kita mau menerima perjamuan yaitu roti dan anggur mengingat kasih Yesus yang begitu besar. Sĩ ca lời khôn sĩ ca xin kín mà kho bộ diệm thi 14 章. Kita membuka Markus pasal 14. 馬可14章22到26節。 Markus pasal 14 ayat 22. 是教來看下我先做嘅嘅法本呢，然後請蒙恩ที่ทรง做嘅嘅演義本呢，我哋會按樣記載講實立宣傳嘅主耶穌基督片賣嘅日子，最後日子佢隔嘅門徒。 ใช้ในการเหลวห้องกี่ห่างจุยเฮวในการสิ้นชนลีไปซึ่งเขียนเรียนยงเสียถ้ามนชิดที่สีเฮวอย่าสูนาฮิเปียงลอยจุเยาวผู้ชุพิคอยกิบทามนสดนิมนต์นาโชชีเจสิงอติสินทียุนาฮิปุยลอยจุเชียเดียวที่กิบทามนตัวหดเดียวอย่าสูสอดเจสิงอลิบดอกไอเหียดวิตอยินเหลียวชุดเลยไอ Ngài sẽ trái告訴你們，我不再喝這葡萄汁，直到我在上帝的國裡喝新的那日子。最後26節，他們從有時跳出來，望橄欖神奇。 Markus pasal 14 ayat 22 sampai 26. Penetapan perjamuan malam dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada mereka dan berkata, ambillah inilah tubuhku.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Amin. Amin. Tông Chúa Giêsu thì phim mai cái gì ra thì các cái môn chủ trái lệ hông thì hàng chui heo xin chọn thì nào thì cái biang lối thì con cái biang hay gì biang cái xin thi với nhị tên sai thì con nhị tên mi phùng sẽ đi biang cái gì dính tông anh nhóm hàng bị điều hay kỹ nhám Chúa Giêsu Kitô thay oi thì cái lời chuẩn thọ cầm ấy xin lời điang su thì cái biang thì cái lời bi thì cái biang tàu cố mà trên trang thì cái Zakaria chuẩn thọ tai điang sẽ tàu cố. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Kau telah memberikan kami kesempatan untuk datang ke rumah-Mu, rumah doa. Bahkan saat ini kami diberikan kesempatan untuk datang ke meja perjamuan. Kami bersyukur untuk roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah, yang telah diberikan di Bukit Kalvari. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus, yang Engkau yang tolong kami dan ingatkan kami selalu saat kami memakan roti ini, sehingga kami bisa mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada lebih banyak lagi orang-orang yang belum mengenalinya. Terima kasih Bapa, kami sambut roti ini dengan ucapan syukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Trong thí chúng chỉ muốn yang xây điều ai để bằng tao nhận miếng chẳng xem này là hi khoai lợi trái nhận bi chân chấm chọ bi sĩ cả tàu con mình ai chịu chu bóng chí sĩ cả三人sĩ cả chết lại có quăng. Dù con Giêsu sẽ điều ấy mặc dù nắng tộc biang ấy sang như kỹ siêu người ta phù phát. Dù có hai mò sẽ cả thay là hi để cái biang lối mình mới biết gì tao có chuẩn chỗ cầm em xin rồi điang su để cái biang sẽ cả rồi điang su để cái biang.十字架，十字架，永是我的荣耀。Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Amen. Phán heo Chúa Giêsu kỳ nay thì cái biang ép bụi lời trụ cha điều thì con gái bụi hay chúng ngài sẹt so lì bái xin dọc thì tên mi phùng hót giấy phụ trò chịp ấy xéo dính cõi nhóm hàng bị tịt hay ký nhắm Chúa Giêsu kỳ tụ thay oi chỉ cả oi bị để cái bụi to con ở đến chẳng giấy bị tẹt tròn to điàng to.
Bapa kami yang di surga, Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan rela Engkau mengorbankan putramu Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang tidak ada dosa, rela menanggung dosa-dosa kami. Ya Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah dipaku di atas salib Bukit Kalvari. Darahnya sudah mengalir, karena hanya dengan darah Tuhan Yesus dosa-dosa kami manusia bisa dihapuskan dan kami dapat dikuduskan, sehingga kami yang percaya pada Tuhan Yesus dapat Engkau angkat kembali menjadi anak-anak-Mu. Sehingga ya Bapa, kami dapat diterima kembali menjadi keluarga-Mu dan masuk menjadi anggota kerajaan-Mu. Ya Bapa, saat ini kami tahu kami orang berdosa, mohon darah Yesus menghapus dosa-dosa kami. Dan kami juga berdoa supaya berita gembira ini dapat kami sampaikan kepada sebanyak-banyaknya orang, dan Roh-Mu bekerja, dan lebih banyak lagi orang dapat percaya kepada Tuhan Yesus melalui kesaksian gereja-Mu ini. Karena Tuhan Yesus akan segera datang untuk menghakimi dan menghukum dosa-dosa manusia yang tidak mau menerima darah Tuhan Yesus. Ya Bapa, tolonglah kami dengan perjamuan kudus ini, nama Tuhan Yesus disebarluaskan. Demikian dosa kami dan kami dapat diampuni. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ngà tao đeo để bùi chấm nhận biết chấm liệp thế lại cả là mình ai biết chỉ cái tổ có xin nhiên chỉ cả có phám thiểu chu theo có thì cái phù thọ chip rồi 3年是咁嘅cái人嚟吹歌，有時間前邊嘅個燒結閃錢嘅孩子，能夠為佢工作嚟用有做嘅命。ที่ทรงจีมอสิกาหรือชนชกรรมเสมอย่างสู้เดียกายปุ๋ยเขียวจูปองชิสิกาเท่าก็เดียผู้ต่อจีบหรือ3年สิกามีการอย่างนี้ช่วยก็สิต่อสิกาสินบีสิวเก็ตสิมชินห่อหายจีเลยวิกิกุงจอบใช้แต่สิกาห้องสิกาเลยอย่างสู้เดียกายปุ๋ยTuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Jika jipen siêu bùi, jika lời trong sĩ, dịch bạc 23 siêu ấy, jika trong thi dịch phải cả thi 3 phải ấy không? Liệu cho cam xin thì vào sau khổ quê trong sanh thì quê hoa tinh sĩ ai hòa trôi ra đô trì ta tì khỏe ăn hồng gia xiao sở云trang yên chế荣quang chân tam chi tu chịu ơn yêu thì vô sản tao xin mong. Sư ca nhìn nhận tam thọ
然后两所有心经里面受尽些祝福。當然我做耶穌基督恩惠，天父上帝嘅慈愛，聖靈嘅感動與交通，上以中天上門同在，從今時一直到做耶穌基督天一次再來，阿門。阿門。將座滅道散飛，人上帝祝福大家，最後時間嚟唱人主師父。Memberkatimu Tuhan melindungi menyinarimu memberi kasih karunia Tuhan menyinarimu dengan wajahnya memberi kasih karunia